Eksis, apa kabarnya nih? Semoga semuanya sehat selalu ya. Hari ini kita mau ibadah Go Eksis. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan kami kesehatan ya Tuhan. Tuhan, bila sebentar lagi kami akan beribadah, Engkau berkati kami dari awal kami ibadah hingga akhir kami ibadah. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Selamat beribadah teman-teman dan kakak-kakak Go Eksis. Dadah! Halo teman-teman Go Eksis, ketemu lagi nih di ibadah online. Pastinya semangat dong. Nah, teman-teman juga pastinya semua udah pada siap dong buat memuji Tuhan. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, karena Tuhan Yesus ada di tengah kita teman-teman. Dan dia disenangkan loh sama pujian kita semua, setuju? Nah, yang udah semangat, kita nyanyiin lagu ini ya. Kita harus pakai gerakan dengan semangat, oke? Tuhan Allah di tengah kita, Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, 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 besar. Kita nyanyi lagi yuk, Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Katakan besar. Dengan lebih semangat lagi. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Pastinya Tuhan Yesus disenengin nih sama pujian kamu. Nah, sekarang kita kembali duduk ya. Kita mau menyembah Tuhan. Kita nyanyiin lagu ini ya teman-teman. Kita bawa hati kita. Kita bawa ucapan syukur kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
kasih Tuhan Yesus. Kami ada Tuhan saat ini Tuhan, semuanya hanya karena kasih-Mu Tuhan, semua berkat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selalu hadir Tuhan, semuanya Tuhan, setiap harinya Tuhan, Engkau ada Tuhan bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh Tuhan memuji Tuhan dan menyembah-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami Bapa menjadi pendengar yang baik Tuhan. Ajar kami mengerti Tuhan isi hati-Mu Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, teman-teman yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebelum dengerin firman Tuhan, kakak mau ingetin ya teman-teman, bagi yang mau memberi persembahan, boleh scan QR di samping atau transfer ke nomor di samping. Minta tolong ke mama papanya ya. Nah sekarang kita mau panggilin kakak kita mau dengerin firman Tuhan. Kita duduk yang manis ya. Kita sambut kakak kita, Kastisa. Shalom adik-adik Goexis, apa kabarnya semua? Wah, semangat banget loh hari ini. Hari ini kakak mau tunjukin sesuatu buat adik-adik. Nih, apa ini? Oh, ada yang bilang kue mochi. Bukan, nih kakak kasih lihat lagi ya, lebih deket ya. Apa ini? Ya, itu baru betul. Ini namanya batu ya, cuma batu aja, kecil lagi. Tapi, tahu nggak adik-adik, kalau batu yang kecil kayak gini pernah Tuhan pakai buat menyelamatkan suatu bangsa yang besar, orang yang banyak banget. Gimana caranya menyelamatkan orang-orang yang banyak cuma pakai batu yang kecil? Bisa dong, Tuhan kita kan Tuhan yang hebat. Nah, sekarang kita mau dengar kisahnya ya. Mungkin adik-adik ada yang udah pernah dengar, mungkin juga belum pernah dengar. Pokoknya kita dengerin aja deh, yuk. Di kota Bethlehem ada seorang bapak tua namanya Bapak Isai. Nah, si Bapak Isai ini dia punya 8 orang anak laki-laki. Anak laki-laki yang paling kecil namanya Daud. Si Daud ini anak yang rajin banget. Dia suka bantuin ayahnya buat menggembala domba. Ini domba-domba punya ayahnya. Suatu hari, waktu lagi menggembala domba, ada yang ngintip di situ. Siapa itu ya yang ngeliatin domba-domba dari balik semak-semak? Ini ada singa. Ya, singanya ini mau makan domba-dombanya Daud. Tapi Daud nggak takut deh. Daud pakai ketapel dan batu buat melawan singa. Daud masukin batu itu ke dalam ketapelnya, diputar, wush, dilempar ke singa. Akhirnya, peletak, kena ke mukanya singa. Dan akhirnya singa itu kalah. Nah, Daud ini dia rajin banget pelihara domba-domba setiap hari. Daud ini juga anak yang baik. Dia sambil pelihara domba, sambil jagain domba, dia suka memuji dan menyembah Tuhan. Daud juga berdoa dan mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah lindungi aku dari singa. Tuhan sudah jagai aku dan domba-domba ayahku. Tapi gak lama kemudian, ada apa tuh yang datang tuh? Warnanya coklat, tinggi, besar. Ternyata ini beruang. Beruang ini mau ganggu domba-dombanya si Daud. Beruang ini mau makan domba-dombanya. Tapi Daud juga nggak takut ya. Daud pukul pakai tongkat. Sampai akhirnya beruangnya kalah.
Bapak Isai nyuruh Daud buat bawa makanan ke perkemahan tentara. Kenapa? Karena 3 orang kakak Daud yang paling tua, mereka jadi tentara. Jadi Bapak Isai suruh Daud buat anterin makanan ke kakak-kakaknya. Daud ini anak yang taat ya. Dia mau disuruh pergi buat bawain makanan ke kakak-kakaknya. Daud pergi ke perkemahan tentara. Di sana ada Raja Saul. Raja Saul ini adalah rajanya Daud, rajanya dari semua penduduk di Israel. Raja Saul ini yang memimpin tentara Israel. Kira-kira kenapa ya mukanya Raja Saul kok kayak lagi gak seneng gitu ya? Kayak lagi pusing banget. Ternyata mereka lagi melawan siapa nih? Ini tentaranya musuh. Ini namanya tentara Filistin. Coba lihat. Di antara tentara Filistin ada yang badannya paling tinggi besar ya. Nah, raksasa ini yang badannya tinggi besar, bawa pedang besar, bawa perisai besar. Ini namanya Goliat. Si Goliat bilang, "Ayo orang Israel, maju sini lawan aku. Kalian kirim 1 orang ya, buat melawan aku ya. Kita berantem 1 lawan 1. Ayo sini, siapa berani?" Semua tentara Israel takut. Aduh, siapa yang berani? Badannya tinggi besar. Wah, aduh takut deh. Kayaknya kalah deh kalau sama dia. Semuanya takut ya. Tapi ada 1 orang yang gak takut. Si Daud. Padahal dia bukan tentara loh. Tapi dia bilang ke Raja Saul, "Tuanku Raja, aku aja ya yang melawan Goliat." Raja Saul bingung. "Hah? Kamu?" Raja Saul bilang, "Tuh, lihat tuh. Badannya aja tinggi besar begitu. Mana mungkin kamu menang melawan dia? Dia itu udah lama loh jadi tentara. Sementara kamu kan bukan tentara." Tapi, kata Daud, "Tenang aja Raja. Tuhan pasti menolong aku buat melawan Goliat." Akhirnya, kata Raja, "Oke, pakai ini ya." Raja kasih dia pedang, baju besi, dan perlengkapan-perlengkapan perang lainnya. Tapi waktu dipakai, aduh ternyata terlalu berat. Baju besinya keberatan. Gak bisa jalan Daud pakai baju besi itu. Pedangnya juga berat. Daud gak biasa pakai pedang. Akhirnya Daud balikin semuanya ke Raja Saul. "Tuanku Raja, aku gak bisa pakai ini. Aku keberatan, aku gak biasa pakai ini ya. Aku balikin aja ya." Sementara itu, si Goliat udah gak sabaran. "Ayo maju sini. Mana nih tentara Israel? Gak ada yang maju nih. Penakut semuanya." Tapi kata Daud, "Tenang aja Raja. Tuhan sudah menolong aku dari singa dan beruang. Jadi Tuhan juga pasti menolong aku melawan Goliat." Daud nggak pakai tuh senjata-senjata perang. Daud cuma bawa ketapel sama batu yang biasa dia pakai buat menggembala domba. Daud kumpulin 5 buah batu yang kecil-kecil dan licin dari tepi sungai. Yang 4 batunya dia simpan, satunya lagi batunya itu dia masukin ke dalam ketapelnya. Terus Daud maju menghampiri Goliat. Kata Goliat, "Hahaha, siapa itu masih muda?" Kata Goliat, "Kamu pasti kalah. Ayo maju sini, pasti kalah kamu."
Tapi kata Daud, "Kulihat, engkau mendatangi aku dengan tombak, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Tuhan yang membantu aku." Coba adik-adik lihat. Wah, kalah tinggi ya Daud sama Goliat ya. Goliat tinggi besar, sedangkan Daud kecil banget dibandingin sama Goliat. Tapi Daud berani. Daud tetap melawan Goliat. Daud masukin batu yang udah dia pungut, udah dia masukin ke dalam ketapel, ketapelnya diputar-putar. Wush. Batunya melayang ke arahnya Goliat. Wah, kena ke dahinya Goliat dan akhirnya Goliat kalah, dia roboh ke tanah. Semua tentara-tentara yang melihat itu kaget. Wah, Goliat kalah sama Daud. Dan mereka, tentara-tentara Israel ini, langsung senang. Wah, hore! Goliat sudah kalah. Goliat yang sombong dan jahat sudah kalah. Akhirnya tentara-tentara Israel berani. Mereka semua jadi maju berperang melawan sisa-sisa tentara Filistin. Serang, maju. Semua orang-orang Israel senang banget. Mereka bilang ke Daud, "Wah, Daud hebat, kita jadi menang karena Daud." Tapi Daud bilang, "Bukan, yang hebat itu Tuhan kita." Raja Saul juga senang banget. Dia tanya, "Hebat ya kamu? Siapa namamu anak muda?" Kata Daud, "Namaku Daud Raja. Tapi yang hebat itu adalah Tuhan kita." Adik-adik, tadi Goliat tuh kayak gimana sih? Dia badannya besar, kuat, gagah. Terus dia itu tinggi banget ya. Bayangin loh, tingginya itu lebih dari 2 meter. Setinggi apa ya? Mungkin Goliat ini kalau misalnya masuk rumah, dia kejeduk kali ya, kepalanya kejeduk langit-langit. Karena dia tinggi banget badannya. Terus si Goliat ini tadi dia ngapain aja? Dia pakai baju besi ya. Dia pakai baju besi yang besar, yang kuat, yang berat. Terus dia bawa tombak. Dia punya perisai yang besar. Wah, si Goliat ini udah sering perang. Sedangkan Daud gimana? Daud itu masih muda. Terus si Daud itu badannya lebih kecil, jauh lebih kecil daripada Goliat. Si Daud pakai baju besi aja gak bisa jalan kan? Keberatan. Gak bisa bawa pedang juga. Soalnya dia juga gak bisa bawa pedang, gak biasa bawa pedang. Bawanya cuma apa? Batu kecil dan ketapel. Nah, tapi adik-adik tahu gak kenapa ya Daud yang masih muda begitu berani melawan Goliat yang tinggi besar? Padahal tentara-tentara Israel yang udah sering perang, bisa pakai pedang, bisa pakai baju besi, malah takut. Justru Daud yang gak pernah perang, Daud malah berani. Kenapa ya? Kenapa coba? Karena Daud ingat waktu dia ketemu beruang, ketemu singa, Tuhan menolong Daud. Jadi Daud percaya kalau kali ini juga Tuhan bakal bantu dia. Pasti Tuhan gak akan biarin dia sendirian. Nah, itulah kenapa Daud berani dan akhirnya Tuhan bisa pakai Daud buat menyelamatkan bangsanya. Adik-adik, kakak tanya nih, siapa yang pernah ditolong sama Tuhan? Angkat tangannya. Coba kakak lihat, siapa yang pernah ditolong sama Tuhan? Siapa? Semuanya pernah ya ditolong sama Tuhan. Hebat banget ya Tuhan kita. Kalian semua pernah ditolong sama Tuhan. Nah, berarti kita juga harus belajar seperti Daud. Waktu kita ada kesulitan, ada masalah, kita harus tetap percaya sama Tuhan. Kita harus ingat-ingat,
dulu Tuhan udah tolongin aku. Berarti pasti sekarang Tuhan juga bakal tolongin aku. Karena Tuhan kan gak pernah berhenti jagain kita, ya kan? Ya udah, sekarang kita lihat yuk ayat hafalan kita minggu ini. Di Mazmur 46 ayat 1. Sama-sama ya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Agak panjang ya? Nggak apa-apa deh, kita ucapin lagi ya, sekali lagi ya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Wah, hebat nih adik-adik. Sekarang kita mau tutup mata kita, lipat tangannya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami mau belajar seperti Daud. Waktu kami ada kesulitan, ada masalah, ada ketakutan, kami mau belajar percaya sama Engkau. Kami juga mau ingat-ingat betapa Tuhan Yesus sudah sering tolongin kami. Jadi, Tuhan juga kali ini pasti akan menolong kami dan terus menjaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus sudah terus menyertai aku dan keluargaku. Kami gak akan pernah sendirian karena selalu ada Tuhan Yesus yang jaga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih sudah selalu menjadi penolongku. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, terima kasih ya sudah ikut ibadah Go Eksis hari ini. Sampai ketemu ya minggu depan. Dadah, God bless you.